Partai Keadilan Sejahtera PKS telah mendeklarasikan mengusung Anies Baswedan Sohibul Iman untuk Pilgub Jakarta 2024. Langkah PKS mengusung duet yang disingkat AMAN itu mendapatkan beragam respons. Salah satunya dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Wasekjen PKB Saiful Huda menilai ada bahayanya PKS menduetkan Anies Baswedan Sohibul Iman di Pilgub Jakarta 2024. Alasan Huda karena PKS sampai saat ini belum mempunyai golden ticket untuk mengusung cagup atau cawagup sendiri. Partai yang tidak punya golden ticket semestinya tidak menggunakan cara memborong begitu, kira-kira begitu. Pada posisi seolah-olah teman-teman PKS sudah mendapatkan golden ticket. Itu aja sih. Menyadari PKS belum memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon sendirian, Presiden PKS Ahmad Saihu memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman. Terkait perkembangan koalisi, Saihu juga membangun komunikasi dengan sejumlah partai. PKS berupaya Anies dan Sohibul mendapat dukungan penuh. Lantas, apakah partai lain menerima keinginan PKS mengusung Anies Sohibul Iman? Apakah posisi bakal cawagup harga mati bagi PKS? Ataukah PDIP dan PKB berpeluang koalisi tanpa PKS? Lalu, bagaimana dengan PKB yang sudah lebih dahulu mendeklarasikan mendukung Anies? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk membahas mengenai bagaimana dinamika di Pilgub Jakarta 2024 di mana yang sudah santer nih PKS ini mendeklarasikan mengusung Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman untuk bertarung dalam Pilgub Jakarta 2024. Bagaimana kira-kira respon partai-partai yang lainnya dan bagaimana pula peluang koalisi antar partai yang mungkin bisa terjadi dengan keputusan ini. Nah, malam hari ini kami akan mengajak Anda membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung bersama kita. Ada Mas Adi Prayitno malam hari ini hadir langsung di sini. Mas Adi, apa kabar? Sehat? Sehat, Ken. Sehat Selamat ya. Malam. Dan kita juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Bang Saiful Huda, Wasekjen PKB. Assalamualaikum, Bang Saiful. Salam, Mbak. Mas Adi, malam. Ya, nanti juga akan bergabung Bang Muhammad Iqbal, jubir dari PKS, dan juga Mas Aryo Seno Bagaskoro dari PDIP. Oke, menunggu sambil bergabung semuanya, mungkin kita mengawali dari PKB dulu, melihat ataupun merespon sikap dari PKS ini seperti apa, Bang Saiful Huda? Sudah mendeklarasikan mengusung Pak Anies dan juga Sohibul Iman untuk Pilgub Jakarta. Ya, PKS sahabat baik, kemarin dalam Pilpres kita bareng-bareng. Cuman kemarin saya kritik memang, terkait dengan gaya borongan PKS. Dalam pandangan kami, ketika partai tidak punya golden ticket, semestinya tidak perlu buru-buru menyampaikan atau mendorong posisi dua sekaligus, baik gubernur maupun wakil gubernur. Nah, pada konteks itu waktu itu saya sampaikan ketika teman-teman PKS mengusung Mas Sohibul Iman, kita apresiasi betul karena kita semua ingin partai mendorong kader terbaiknya, dan waktu itu kita apresiasi, dan bahkan waktu itu saya sampaikan saya kira ini pilihan terbaik PKS mengusung Mas Sohibul Iman. Nah, terus kemudian memang sempat dikoreksi 2 hari berikutnya gitu. Jadi sekali lagi kita memahami suasananya, karena juga masih dalam suasana masih cair situasi politiknya. Jadi PKB bisa memahami situasi itu dan semua akan terus berproses. Sampai nanti di ujungnya siapa yang akan mengusung Mas Anies dan Mas Anies akan berusung akan didampingi oleh siapa. Nah, di luar dinamika itu semuanya, di internal kami sendiri memang masih ada 2 nama dan terus kami godok sampai hari ini. Awal kami sudah menerima rekomendasi 1 nama dari DPW PKB DKI Jakarta
Dan rekomendasi sudah kami terima di Despilkada DPP. Bang Saiful. Dan kami padukan dengan satu nama lagi. Yaitu Mbak Ida Fauziah di Despilkada DPP. Oke, satu namanya sudah ada lah. Kalau dua nama yang tadi dari internal itu siapa, Bang Saiful Huda? Dari internal satu, terus yang dari eksternal Mas Anies. Jadi satu Mbak Ida Fauziah, yang kedua Mas Anies. Jadi hanya ada dua. Oke, jadi dua nama itu ya yang kemudian sedang digodok oleh PKB. Nah, tapi kita langsung tanyakan saja dulu yang sudah mendeklarasikan dan mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Bang Muhammad Iqbal, ini katanya benar tidak sih memberikan kuasa kepada Pak Anies untuk memilih sendiri siapa yang kemudian menjadi wakilnya? Ya, saya kira ini kan bagian dari ikhtiar ya, istihadnya teman-teman pimpinan PKS bahwa untuk Jakarta kita ingin tetap Mas Anies diusung. Tetapi di satu sisi kita juga ingin bahwa kader PKS ini mendapat kesempatan menjadi wakil. Karena sudah ada lampu hijau dari Nasdem, walaupun belum secara resmi, belum secara surat menyurat, makanya kami berani mendeklarasikan diri. Karena bagi kami, ketika Pak Anies ingin maju sebagai calon gubernur, maka syaratnya adalah masuk sebagai kader atau mengambil wakilnya dari kader PKS. Saya kira ini yang menjadi salah satu landasannya. Yang kedua, kami sangat terbuka juga dukungan dari partai-partai lain. Kalau memang ingin mengusulkan calon, silakan saja diajukan ke Mas Anies. Karena saat ini kita sebagai calon pengusung juga memiliki syarat ya. Dan siapa tahu Pak Anies juga punya pikiran yang berbeda. Tapi semuanya bisa dikomunikasikan, semuanya bisa dinegosiasikan. Tapi kami sangat ingin sekali sebagai partai pemenang bahwa untuk wakilnya itu adalah Muhammad Sohibul Iman. Oke, kalau masih bisa dikomunikasikan dan dinegosiasikan, artinya pasangan aman ini, Anies Baswedan dan Sohibul Iman ini belum harga mati begitu? Ya, kalau Pak Anies ingin mengambil perahu dari PKS, maka syaratnya adalah wakilnya dari PKS. Itu keputusan pimpinan yang tentu saja harus menjadi salah satu bargaining kami. Jadi kami berharap bahwa pemilu kali ini PKS sudah banyak mengalah pada sebelumnya dan ini adalah momentum bagi PKS. Jadi ini adalah bagian dari proposal PKS kepada Pak Anies, tergantung Pak Anies bagaimana mekanisme yang akan dilakukan. Oke, Bang Huda, gimana nih kalau persyaratan dan ketentuan berlakunya seperti yang disampaikan oleh Bang Muhammad Iqbal, seperti apa respon PKB? Ya, Bang Saiful Huda, kita masih belum bisa mendengar suaranya, sepertinya masih di mute. Oke, sorry. Ya, silakan. Nggak masalah. Jadi masih ada ruang untuk bisa dinegosiasikan dengan Mas Iqbal dan teman-teman PKS. Jadi masih terus berlanjut, komunikasi juga masih intensif. Oke, jadi nggak masalah ya. Oke, baik. Karena tidak masalah, masih ada komunikasi yang ingin dijalin dulu antara PKB dan juga PKS, Mas Adi katanya. Jadi nanti akan seperti apa kira-kira negosiasi ini berjalan? Ya, saya kira memang cukup alot karena memang siapapun yang tertarik untuk mengusung Anies Baswedan harus kerja keras ya, minimal untuk mengamankan tiket untuk syarat mendaftarkan di Gubernur Jakarta. Karena PKS sekalipun, PKB sekalipun itu nggak cukup kalau masing-masing. Syaratnya memang siapapun yang mau usung Anies Baswedan, sebut saja misalnya PKS, wajib hukumnya berkoalisi dengan yang lain. Misalnya dengan PKB cukup, misalnya PKS dengan Nasdem saja cukup, PKS dengan PDIP cukup. Yang menjadi ramai itu karena memang wakil Anies ini sudah seakan-akan dikunci oleh PKS. Jadi PKB, kemudian PDIP, dulu mungkin Nasdem yang sempat menyebut Anies, yang sepertinya tertarik untuk bekerja sama, berkoalisi. Ini kan soal siapa yang jadi wakil Anies. Kalau tiba-tiba PKS itu mematok wakil Anies, PKB dapat apa? PDIP kemudian apa tawarannya? Begitupun dengan Nasdem. Ini yang saya kira bahwa dalam politik tak ada deadlock. Pasti ada ruang di mana ada bergen yang saya kira akan dipertemukan. Misalnya sudah mulai muncul bahwa PKS itu identik dengan Anies. Anies itu wajahnya wajah PKS. Kalau itu yang terjadi, maka wakilnya boleh dong dari PKB, wakilnya boleh dong mungkin
dari Nasdem dan PDIP. Tapi kan PKS juga punya alibi, per hari ini Anies itu nggak punya partai. Bahkan yang deklarasi Anies pertama kali justru PKB. Justru per hari ini Anies itu milik PKB. Wajar dong kemudian PKS menyorongkan wakilnya. Jadi dalam konteks inilah saya kira memang partai-partai yang tertarik untuk mengusung Anies sedang membangun jembatan komunikasi politik soal bagaimana jalan keluar yang ajak. Nah, tapi belakangan memang saya membaca statement-statement PKB, PDIP ataupun Nasdem ini memang agak sedikit keras ya. Bahwa ketika proposal ditawarkan oleh PKS, Anies dan Sohibul Iman, bukan tidak mungkin ini deadlock. Kenapa deadlock? Karena PKB dan PDIP sepertinya sudah mulai membangun komunikasi main mata. Mereka mengatakan bahwa dua partai ini siap berkoalisi di Jakarta dan Jawa Timur. Sudah cukup dua partai ini sebagai syarat mendaftarkan diri calon gubernur dan calon wakil gubernur. Begitupun dengan Nasdem. Nasdem juga memberikan catatan kritis. Saya menangkap sepertinya siapapun yang tertarik dengan Anies, dukung dulu Aniesnya, wakilnya nanti dulu. Supaya ada kesempatan partai-partai yang lain ini declare dukung Anies. Dulu ketika PDIP awal-awal menyebut soal Anies, PKB ngomong declare dulu deh, baru kemudian bicara soal siapa wakilnya. Artinya apa? Kalau kemudian di awal soal wakil Anies Baswedan ini seakan-akan sudah dipatok harga mati, ini kan tidak memberikan kesempatan kepada partai yang lain untuk menawarkan proposal-proposal lanjutannya. Oleh karena itu, kalau memang 4 partai di luar Kim ini sepakat usung Anies, nanti dibicarakan soal mekanisme siapa pendamping Anies. Apakah didasarkan atas suara pileg di Jakarta? Apakah didasarkan atas misalnya elektabilitas? Soal faktor misalnya logistik? Mungkin faktor dia adalah bisa menambal kekurangan-kekurangan yang selama ini tak dimiliki oleh Anies. Nah, itu yang sepertinya ingin dibicarakan PKB, PDIP, ataupun mungkin juga Nasdem. Apakah benar itu yang ingin dibicarakan juga oleh PDIP dan juga PKB? Tadi sih Bang Huda udah senyum-senyum kayaknya pengen ikut ngobrol. Tapi kita ke Mas Aryo Seno dulu. Mas Aryo, gimana nih sejauh apa komunikasi dengan PKB melihat sikap PKS yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman? Pada dasarnya di Jakarta maupun di daerah manapun, spiritnya kita sadar betul bahwa harus terjadi yang namanya kerjasama politik. Tidak mungkin kemudian pemenangan pilkada itu dilakukan dengan satu kekuatan politik saja, meskipun di beberapa extraordinary case mungkin. Tetapi di Jakarta kan kondisi realnya harus melakukan kerjasama politik, bahasa teman-teman kan melakukan koalisi. Sehingga kemudian ini dilakukanlah komunikasi politik secara terus-menerus dengan semua pihak. Apakah hari ini nama Mas Anies adalah nama satu-satunya di PDI Perjuangan? Saya kira sudah disampaikan berkali-kali di berbagai media bahwa ada banyak nama yang sedang hari ini kami pertimbangkan. Bahwa Mas Anies adalah gubernur incumbent sebelum dilakukan PLT dan elektabilitasnya masih sangat baik hingga hari ini, itu adalah satu fakta politik. Oleh karena itu kami hari ini menimbang dengan matang-matang secara track record ideologis, secara pemikiran, platform perjuangan dan lain sebagainya. Kalau memungkinkan ada rasionalisasi untuk mendukung Mas Anies dalam Pilgub DKJ pada perhelatan berikutnya, saya rasa sangat memungkinkan untuk kita melakukan itu. Tetapi masalah komunikasi politik ini saya rasa sedang kita lakukan dengan semua pihak. Kenapa? PDI Perjuangan punya basis atau modal elektabilitas dan kekuatan politik yang juga cukup baik di beberapa daerah di Jakarta. Katakan di Jakarta Utara, Jakarta Barat, tempat-tempat yang mana ini sangat kompetitif kalau bicara tentang elektabilitas Mas Anies di dalam Pilpres maupun di dalam Pilgub sebelumnya. Di sana basis kami cukup kuat. Yang kedua, kami juga punya list nama-nama calon atau tokoh di Jakarta yang saya rasa juga punya modal elektabilitas yang cukup baik. Jadi secara partai kami tidak kosongan, hanya menawarkan kemudian rekomendasi politik atau mesin politik. Tapi nama-nama pun sebenarnya ada cukup banyak nama yang bisa kemudian dipertimbangkan untuk menjadi pemimpin Jakarta yang sangat familiar. Katakan dari internal ada nama misalnya kalau dari Jakarta sendiri Mas Charles Honoris, ada juga Pak Prasetyo Edy, ada juga misalnya yang terpilih kemarin Putra Nababan Once. Sedangkan di tingkatan DPP misalnya mempertimbangkan banyak nama dari Pak Andika, Pak Ahok dan lain sebagainya. Yang hari ini nama-nama itu masih terus muncul di top of mind. Jadi saya rasa komunikasinya sedang dilakukan dengan semua pihak, tapi spiritnya saya rasa harus sama bahwa di Jakarta dan di daerah manapun yang penting adalah kerjasama politik bisa dilakukan dan itu harus dilakukan dengan melibatkan banyak sekali pihak yang hari ini
terus melakukan komunikasi. Saya rasa itu prinsip PDI Perjuangan. Kerjasama, komunikasi politik atau koalisi lah ya bahasanya nampaknya perlu untuk dibentuk karena kalau kita lihat dari data dan hitung-hitungannya tidak ada satupun partai yang punya golden ticket ya untuk mengajukan nama sendiri dengan partainya sendiri di Pilgub Jakarta 2024. Selengkapnya kami masih akan bahas untuk Anda pemirsa usai jeda.